Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan P3? Pertanyaan ini mungkin ada dalam benak banyak orang. Seiring keputusan partai berlambang Ka'bah itu mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Mengapa P3 tidak memilih capres selain Ganjar? Apakah itu karena Ganjar sesuai dengan spirit P3 sebagai partai yang punya sejarah dan identitas religius? Atau semua yang tergambar dalam lambang dan sejarah P3 tidak lagi dianggap penting jadi pertimbangan dalam menentukan capres? Biarlah publik memberikan penilaian, dan inilah fakta kehidupan politik umat Islam. Kalau kita tinjau dari sisi sejarah, pada masa Orde Baru, P3 merupakan partai hasil fusi dari beberapa partai Islam, seperti Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Syarikat Islam, dan Persatuan Tarbiyah Indonesia atau PERTI. Pada pemilu tahun 1977 dan 1982, P3 mengubah lambang Ka'bah jadi bintang. Hingga kemudian dari tahun 87 sampai 97 pemilu, P3 bergambar bintang. Tentu saja kala itu terjadi silang pendapat mengapa harus mengubah asas bahkan lambang dari Ka'bah menjadi bintang. Tetapi sejarah telah berjalan, kita tinggal mengambil pelajaran. Pada 29 November hingga 2 Desember 1998, P3 dalam Muktamar keempat kembali mengubah lambang partainya dari bintang menjadi Ka'bah. Ketika itu terpilih Hamzahas sebagai ketua. Artinya P3 masih punya kesadaran tinggi akan sejarah, identitas, dan tentu saja visi misi dalam politik mewakili aspirasi umat Islam. Tetapi bagaimanakah dengan saat ini? Sahabat kalian, kalau kita amati dalam pemberitaan, ada poin-poin yang menjadi alasan mengapa P3 melalui Ketum Mardiono ini memilih Ganjar. Dikatakan bahwa P3 ingin melanjutkan dukungan kepada Ganjar yang telah diantar menjadi Gubernur Jateng. Wakil Ganjar adalah Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin adalah seorang kader dari P3. Kemudian P3 ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi munkar kepada Ganjar dalam politik pemerintahan di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Pertanyaannya, apakah Ganjar bisa amar ma'ruf nahi munkar? Ini publik menjadi bertanya atau bahkan ada yang ragu. Kemudian Ganjar dinilai sevisi dengan P3. Selain memang kapasitas dan akseptabilitas Ganjar memang dipandang layak. Dan secara historis P3 dan Ganjar, ya itu adalah satu. Karena rumah mertua Ganjar itu digunakan sebagai kantor DPC P3 Kabupaten Purbalingga. Bahkan memilih Ganjar adalah sesuai amanat dari konstitusi P3 karena Hamzahas dulu pernah jadi wapres ketika Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia. Publik bisa menilai sendiri apakah alasan-alasan itu rasional, patut, dan memang bisa dimaknai seperti itu. Sahabat kalian, karena memang P3 adalah partai yang punya identitas religius, maka dalam hal memilih Ganjar Pranowo, ada kader dari P3 yang secara lantang menolak. Penolakan itu disampaikan oleh kader P3 di Aceh, yaitu H. Musannif, yang menyatakan penolakan atas keputusan DPP P3 mengusung Ganjar Pranowo. Dia mengatakan, sebagai kader P3, saya menyayangkan usulan Capres Anies Baswedan dari DPW P3 Aceh tidak diakomodir, kata Musannif yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kelembagaan atau OKK 3 DPW P3 Aceh dalam siaran pers kepada serambinews.com Rabu 26 April 2023. Ia menyatakan keputusan DPP P3 ini menjadi pukulan berat bagi kader Partai Ka'bah di Aceh yang jauh-jauh hari mengusulkan mengusung Anies Baswedan sebagai capres P3 pada Pilpres 2024. Sebelum Musannif, ada kader senior P3 asal Aceh juga bernama Ghazali Abbas Adan juga menolak keputusan DPP P3. Ia mengungkapkan rasa kecewa mendalam atas keputusan pimpinan P3 di tingkat pusat. Menurutnya, keputusan pimpinan P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024 adalah keputusan yang salah
dan tidak sesuai dengan ideologi Islam yang dianut oleh P3. Lantas, akan seperti apa waktu nanti mendudukkan P3? Kita tunggu bersama. Setiap kejadian selalu mengandung hikmah dan pelajaran, dan umat Islam serta bangsa Indonesia penting untuk mengingat, mencatat agar tidak terlupa, kemudian jatuh pada lubang yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.